Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak HKBP hari ini, Sabtu 23 Januari 2021, dari Efesus 3 ayat 12 berbunyi demikian. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sekali lagi, Efesus 3 ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap kita mempunyai idola. Karenanya setiap idola kita mengalami persoalan atau mengalami kekalahan, acap kali kita juga merasa kecil hati. Kita membayangkan bahwa kita tidak akan dapat melihat dia bergembira sebagai pemimpin atau sebagai klub favorit atau yang lain, sehingga kita mungkin berpikir untuk mencari figur yang lain. Perasaan itulah yang terjadi atas orang Kristen non-Yahudi ketika Paulus sebagai pemimpin mereka dipenjarakan. Itulah sebabnya Paulus mengirimkan surat kepada mereka dari penjara dan menekankan kepada umat di Efesus bahwa penderitaan yang dialaminya bukan berarti kekalahan, tetapi kemuliaan, sebab dia dipenjarakan bukan karena kejahatan, tetapi karena firman Tuhan. Paulus mengarahkan mereka untuk lebih melihat kepada figur Kristus dan bukan kepada dirinya. Sebab penderitaan yang dialami adalah demi Kristus, demi firman Tuhan. Penderitaan bagi Paulus membuahkan kemenangan. Paulus menunjukkan dengan percaya kepada Kristus, ia memperoleh keberanian untuk menghadapi semua kemungkinan dalam hidup ini. Tidak ada kegentaran sedikit pun dalam hatinya. Saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa hidup kita di dunia ini seringkali bergantung kepada figur manusia. Akibatnya, hal itu acap membuat kita merasa cemas, kecewa, lalu kita mencari dan beralih pada figur yang lain. Dengan kata lain, ketika kita mengidolakan seseorang dan orang itu kemudian tidak populer lagi atau mengalami penderitaan, maka segera kita mencari sosok lain sebagai sosok andalan atau sebagai sosok idola. Karenanya dalam perspektif iman, secara iman Kristen kita diharuskan hanya bergantung kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Di dalam keakraban atau dalam perjumpaan kita dengannya setiap saat, kita akan merasakan keberanian yang kuat. Inilah keberanian yang mendorong peningkatan kepercayaan kita, sebab di dalamnya Tuhan atau Kristus senantiasa hadir melindungi kita. Sungguh Kristus melindungi kita dalam segala situasi, dalam segala peristiwa, dalam segala keadaan, walaupun keadaan di sekitar kita sangat mencemaskan seperti yang sedang kita alami pada saat ini. Dan bahkan banyak orang memprediksikan bahwa masa depan kita masih akan diliputi oleh ketidakpastian, sehingga itu mungkin membuat kita menjadi khawatir, ragu-ragu dan lain sebagainya. Tapi ingatlah bahwa situasi bagaimanapun yang mengkhawatirkan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, dan kasih Kristus lebih besar dari segala sesuatunya. Karenanya kita harus tetap menatap kepada Kristus.
Kita harus menatap jalan penderitaannya sebagai jalan yang membawa kita kepada kemuliaan dan kemenangan. Dengan menatap pada jalan Kristus, kita mempunyai dasar yang kuat untuk seluruh proses perjuangan iman kita. Bahkan dengan menatap Kristus, kita akan beroleh keberanian, percaya untuk menapaki hari-hari perjalanan kehidupan kita. Keberanian percaya yang datang dari Kristus tidak mungkin dapat digoyahkan oleh situasi apapun, termasuk situasi yang kita hadapi sekarang. Karenanya di dalam Dia kita mendapat jaminan kemenangan untuk mengalami dan menghadapi pergumulan kita. Dengan kata lain, pergumulan ini akan berakhir dan kita menang bersama Dia. Hidup adalah kasih untuk dibagikan, dan hidup adalah keindahan untuk dinikmati dalam kuasa kasih-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur sambil bertindak konsisten melakukan kehendak Kristus dan menuruti apa yang dikatakan oleh firman-Nya, sehingga hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat beraktivitas Amanginang, selamat berakhir pekan bersama-sama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang hadir di dalam setiap jerih juang dan pergumulan kami masing-masing, yang hadir dalam setiap kesulitan kehidupan kami, dan itu yang kami yakini, kami pegang dan kami percaya. Karenanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan hidup kami sepanjang satu hari ini kami serahkan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya masing-masing. Amin.